Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya telah membangunkan kita di hari ini, Kamis 26 Januari tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab. Satu hari satu pasal dari bacaan 28 hari bersama Matius. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21. Maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-46. Judul renungan kita hari ini, Tenanglah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-27. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Sidang jemaat Tuhan, untuk menjadi tenang, orang harus bersedia belajar dan dibentuk oleh banyak pengalaman. Kita akan belajar juga dari Yesus bagaimana ia tetap tenang ketika berhadapan dengan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang sangat menjebak. Mereka tidak dapat melepaskan dan melupakan begitu saja apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sehari sebelumnya dengan mengobrak-abrik lapak para pedagang di halaman Bait Allah. Tindakan Yesus adalah bentuk perlawanan terhadap para penguasa Bait Allah itu. Dan itulah sebabnya para imam kepala dan tua-tua mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kuasa yang dipakai oleh Yesus dalam melakukan semua itu. Bila saja Yesus tak bersikap tenang, bisa saja ia akan keliru memberi jawaban sehingga dapat berujung pada situasi yang buruk. Namun karena Yesus tenang, maka ia dapat menebak ke arah mana pertanyaan mereka. Dan dengan demikian, dia mengetahui hal tersebut. Alih-alih memberikan jawaban yang hanya menimbulkan debat kusir, Yesus justru mengajukan pertanyaan balik dengan muatan yang sama. Yesus sadar bahwa ia sedang dijebak dengan pertanyaan mereka terkait dengan peristiwa Bait Allah dan pohon ara. Namun kalau kita mengikuti kisah ini, dalam ketenangannya, Yesus dapat memberi jawaban yang sangat tepat. Sidang jemaat Tuhan, ada banyak perkara dalam hidup yang dapat kita gunakan sebagai kesempatan untuk belajar bagaimana menjadi seorang yang tenang. Dengan menjadi tenang, kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi, sehingga kita dapat menentukan tindakan yang tepat dan baik untuk kita lakukan. Dengan bersikap tenang, kita juga akan dihindarkan dari ucapan atau tindakan-tindakan yang sangat emosional yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan dengan kita tenang, ada ruang dan kesempatan lebih besar untuk kita berpikir dan bertindak lebih bijaksana. Dengan bersikap tenang, kita dimungkinkan untuk menyelesaikan persoalan dengan baik dan berguna bagi kebaikan kita dan juga kebaikan orang lain. Tenanglah. Seperti Yesus yang berupaya untuk tenang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat menjebak. Justru pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitarnya alih-alih terjebak dengan pertanyaannya. Kenapa demikian? Karena kita belajar dari apa yang dimiliki oleh Yesus, ketenangan dalam menghadapi persoalan yang sedang menjebaknya. Hidup kita akan aman selama kita belajar untuk tenang. Kuasai hati, kuasai pikiran. Ketika kita menguasai hati dan menguasai pikiran, ketenangan hati menjadi bagian kita. Kita bisa berpikir dengan rasional, berbicara dengan baik, dan menghadapi setiap situasi dengan tetap memuliakan nama Tuhan. Jadilah menjadi sidang jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang tenang dalam segala situasi yang harus kita hadapi. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sekali lagi aku tidak jemu-jemu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah di dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik,
Dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.